Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Falo Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang makna perencanaan bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abdul Haq, Artanti Yunitasari, dan Kurnia Latifian. Tentang pengertian perencanaan bimbingan dan konseling. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien mungkin. Hubungannya dengan perencanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka ada beberapa hal dan aspek kegiatan penting yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan dan permasalahan peserta didik. Yang kedua, penentuan program layanan bimbingan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu analisis situasi dan kondisi di sekolah. Yang keempat yaitu penentuan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu penetapan metode dan teknik yang akan digunakan dalam kegiatan. Dalam merancang program bimbingan dan konseling juga harus memperhatikan faktor waktu. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, guru pembimbing harus dapat mengatur waktu untuk menyusun, melaksanakan, menilai, menganalisis, dan menindaklanjuti program kegiatan bimbingan dan konseling. Di samping itu, guru pembimbing dalam merencanakan program bimbingan dan konseling harus mampu membuat jadwal kegiatan bimbingan dan konseling di dalam maupun di luar jam belajar sekolah. Dan sekolah agar mengusahakan ada waktu tertentu di dalam jam pelajaran sekolah untuk kegiatan bimbingan. Dengan adanya perencanaan yang tersusun dengan baik, diharapkan program yang akan dilaksanakan menjadi sistematis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan makna perencanaan bimbingan dan konseling. Secara umum, perencanaan merupakan pedoman yang memberi arah pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuannya. Wujud perencanaan adalah persiapan sistem, teknik, metode, fasilitas, personalia, waktu, dan pencapaian aktivitas bimbingan dan konseling. Menurut Ruber dalam Organization and Administration of Guidance Service, perencanaan awal program bimbingan dan konseling diarahkan untuk menjawab 3 aspek. 3 aspek itu yaitu yang pertama, apakah kebutuhan-kebutuhan bimbingan bagi siswa? Yang kedua, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan itu telah dapat dipenuhi dengan kondisi yang ada sekarang? Dan yang ketiga, bagaimana sekolah dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih baik? Kemudian yaitu manfaat perencanaan bimbingan dan konseling. Manfaat perencanaan bimbingan dan konseling di sini ada 3, yaitu yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program dan bimbingan konseling. Yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan. Dan untuk terlaksananya program kegiatan dan bimbingan konseling secara lancar. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai tujuan perencanaan bimbingan dan konseling. Perencanaan dan penyusunan program bimbingan konseling adalah suatu program yang dirancang secara sistematis, terorganisir dalam jangka pendek maupun panjang sesuai waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan dilakukan agar program bimbingan yang dijalankan oleh guru pembimbing ataupun konselor menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat dievaluasi. Sedangkan tujuan utama guru yaitu dapat membimbing dan mengarahkan secara efektif dan efisien, serta sistematis. Perencanaan juga memiliki tujuan agar semua dapat terorganisir oleh pihak sekolah sehingga tidak terjadi adanya kesalahpahaman. Kemudian menurut EDM terdapat tujuan penyusunan program
bimbingan konseling agar guru pembimbing memiliki pedoman sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilaksanakan dengan lancar, efektif, efisien, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan itu, pengurus besar ABKIN juga menyatakan mengenai tujuan perencanaan program bimbingan dan konseling, yaitu agar guru pembimbing memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat dilaksanakan secara lancar, efisien, dan efektif, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Yang selanjutnya mengenai tahap-tahap perencanaan atau penyusunan program bimbingan dan konseling. Pelaksanaan program satuan kegiatan yaitu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung merupakan ujung tombak kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan. Tahapan-tahapan yang perlu ditempuh adalah 1. Kegiatan perencanaan, yaitu program satuan layanan dan kegiatan pendukung direncanakan secara tertulis dengan memuat sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, yaitu program tertulis satuan kegiatan, baik layanan maupun pendukung, yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Yang ketiga yaitu tahap penilaian, yaitu hasil kegiatan diukur dengan nilai. Yang keempat yaitu tahap analisis hasil, yaitu hasil penilaian dianalisis untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Yang kelima yaitu tahap tindak lanjut, yaitu hasil kegiatan ditindaklanjuti berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sebelumnya melalui layanan dan kegiatan pendukung yang relevan. Yang kemudian tahap-tahap menurut Fenty Hikmawati. Dalam bukunya Bimbingan Konseling, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan program bimbingan konseling, di antaranya 1. Tahap studi kelayakan. Studi kelayakan ini mengacu pada semua refleksi tentang alasan mengapa diperlukan suatu program dan kebutuhan apa yang dapat dipenuhi melalui program itu. Yang kedua, tahap penyusunan tujuan program bimbingan dan konseling. Tujuan program bimbingan konseling yaitu agar kegiatan bimbingan konseling dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasilnya dapat dinilai. Yang ketiga yaitu tahap menentukan lingkup program. Lingkup program bimbingan konseling dapat mencakup bidang-bidang yang berikut ini, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Yang keempat, konsultasi usulan program bimbingan konseling. Agar layanan bimbingan konseling dapat diterima oleh berbagai pihak, ada baiknya program bimbingan dan konseling yang telah tertuang dalam perencanaan dapat dikonsultasikan oleh ahli konselor maupun pejabat-pejabat di masyarakat. Yang kelima, penyediaan fasilitas atau sarana. Penyediaan fasilitas bimbingan konseling merupakan kewajiban yang harus diimbangi dengan pencitraan fasilitas itu sendiri sebagai tempat yang baik. Yang keenam, penyediaan anggaran biaya. Penyediaan anggaran biaya bersifat vital karena berhubungan dengan optimalisasi penyelaksanaan program bimbingan konseling. Oleh karena itu, terdapat 3 pendekatan yang harus dilakukan, yaitu pendekatan subjektif, pendekatan tugas, dan pendekatan normatif. Dan yang ketujuh, implementasi program bimbingan dan konseling. Dalam implementasi program bimbingan dan konseling, para konselor dan guru memiliki peran yang sangat penting. Selain dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya, mereka juga dituntut untuk memiliki semangat yang tinggi, keteguhan, ketekunan, serta kesungguhan memberikan layanan demi kepentingan siswanya.